Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedanten kasepuan pada pesantren Hajan ingkang kula hormati, wonten Gus Zaki, wonten Pak Yasir, wonten sedanten ingkang kula hormati Gus Rozak, Mas Nadik, sedanten ingkang saya hormati. Kula mungkin baru malam ini keluar setelah ibu sakit di ICU 22 hari. Tapi saya memang di rumah sakit tiap malam itu pulang untuk ngajar pondok saya, karena saya ngajar Syariatu Al-Falidah karangan Said Muhammad. Kenapa saya tetap ngajar? Karena kula itu termasuk orang yang sangat berkeyakinan kalian ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila zikrallahi wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Terus untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya zikrullah, termasuk yang disebut Rasulullah SAW adalah proses belajar mengajar, au aliman au muta'allim. Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar, karena niku sing kula anggap ingkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca, misalnya baca sistem geologi bumi. Itu zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu tidak nganggap saya ini nyari kebenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non muslim, tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, nah ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauran. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi, karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit, sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Jadi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk, dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak mati-mati mati. Ini yang membedakan saya dengan PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia. Itu Nabi ngendikan, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya, atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas toat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu
melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GN, bohong fasik bentuk kayak apa, kalau mati saya dia tonggone menang kabeh, saya dia menang kabeh. Sesuai kayak ini saya nih pun buatan sakit maling, buatan sakit korupsi. Oh gede saya begini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur, tapi itu bagus. Secara ilmu bagus karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Laki-laki yang menyelamatkan itu illa aliman atau muta'allim. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitab halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amal salatin yang terkenal korup sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali itu dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadir. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja. Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam itu rampok gitu ya, perang sudah, orang kafir itu kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima. Laki-laki ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini ya, saya tentu faktor hormat karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini Nyifati Badullah satu. Nur di situ modok ini itu nggak pokok. Modok elek lah, dia itu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali itu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kabur itu kosong. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu jadi memang disuruh tidak niru. Kata mbah saya kira usah tirakat, terus tak tirakatin. Itu jadi saya bangun juga gitu. Kowe haram tirakat, wis tak tirakatin. Saya seneng sekali. Tapi tua-tua kok mikir putu. Nah, terus nirakati putu ku sopo. Jadi mulai jadi kayak betul Mas Adib, saya ini sudah mulai mikir karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang nggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nursam itu kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nursam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nursam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolah. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya habis tamat SD sama mbah saya itu kan, mbah saya naruhan juga di Sabtu begitu. Singkat cerita sama Mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim juga ada yang ngeluh. Biasa aja untuk tunggali mispos. Ya sebenarnya agak kecewa ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang lain. Ya makanya kalau ini kita lagi ya rodok, ya syukurlah sama kamu tamakin sama semuanya karena tadi kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitim itu memang dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari itu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek, tapi dari segi fa'inal irqadasas bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi mbah-mbahnya itu suka tirakat, suka
ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah syariahnya. Mbak Mun itu sering kritik kalau ada pondok wajib puasa, wajib rawat, itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair, dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik. Tidak usah sebut, itu parah betul malah cara menfonis Abdul bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki buatan wajibaken, melatih. Buatan wajibaken tapi napa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Masyhur, sama cari di Al-Hunjah. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahi. Dan itu secara konstitusi itu benar, karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipan, lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim, kalau dalam film takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, bapak itu pengagum Badulah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru-guru Yesubedia istiqomah, Badulah istiqomah. Tapi jangan kira Badulah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin bisa lebih tahu. Sering saya diceritakan bapak. Badulah itu gak nak ambil uang fase teman-teman itu rapati cocok. Senajan toh wajib no fase. Tak takut iki nopo. Empuk nak ke fase darah di wong awam untuk ganjaran. Pembacaan di Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran terus seneng Quran. Jadi, terus tak takut ya bapak, ini sakit dan syarat buat akan naik pokoknya mau. Jadi gue ngekrori. Artinya beliau udah ingin lah, gara-gara kita terlalu pakam tajwid, kemudian dengan siapa saja baca Quran salah, kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayatul Quran, apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu, oke secara maksud salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badulah itu punya sekian makalah tentang hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji ihya itu jauh, nak ngaji hikam wajib. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badulah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya, ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Firroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jawi Mbah Mun fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya enggak, bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka, tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai lugat orang-orang kuno, cara Mbah Mun pakai cantol. Maka saya punya makalah banyak dari bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bahwa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abu Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abu Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ribut. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayang.
Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Allah tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena bersifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam tempel 1 juta aja jaluk kok. Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga, tunda-tunda. Itu ngeri lagi, itu 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali, itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Risalah itu syariah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam dia beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyraq kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah. Ada juga mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabar. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhiyah. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antuslima, kamu harus Islam. Sebagainya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim gak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya, 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar, dipanggil, ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik habis ditegur Tuhan? Terus kata, ahakadha yu'amiluni, apa seperti itu Tuhan ngomong anamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya, makanya bangun sering kayak jargon masyhur, jaga khusyukan, jaga jangan tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah, tidak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang besar. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfiru wa laka, pakai sumpah, wallahi la yaghfiru wa laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilka zaman atau fi dzalika zaman. Man alladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbatu amala. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan? Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib, kok sifat saya tinggal 1 yu'adzib, itu gimana? Dicatat separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benar. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah, karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau, ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au yatub. Ini cocok, tidak cocok, potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya in sya'a au yatub. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah, yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca,
pasti sama orang yang nginjek orang sujud tadi, yang nginjek pasti salah, nggak dimaafkan. Bungso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ardh, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan nggak terima, saya ini Tuhan dicipta makhluk saya ini gini. Ya. Sehingga ya ini laki-laki ya. Makanya saya nggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu, mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh nggak suka uang, karena saya memang tadi mbah saya dari bapak itu wali mas. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bullyan sama ini, terus ditiru beliau. Itu nggak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan nggak suka sama, karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridullah, atau ayat-ayat anfiqu, atau orang baik disifati wa aqridullah qardan hasan. Itu hadal khitab li ahli jibdi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan sampean ngongkon infak kok kalau diinfaki, jenengan sampean ngongkon ngamal kok kalau dingamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi tuniknya akhirnya Syekh Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak, sudah wali dulu karena sudah senang harta. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali. Karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya ya. Meskipun dia hidupnya sederhana tapi kaya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang salim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya mas, namanya Muhammad bin Hasan Asy'ibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram, bisa dihitung berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i, nah Kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki, dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i, diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy'ibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy'ibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja, emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini salah sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy'ibani, "Atak jagungnya, kamu kagum dengan ini, merasa aneh?" Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, begitu demenan, tiga judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan, sampai fatwa kiai fikir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Soal Islam ya Allah, ya kan. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Seorang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni, namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita bahwa Mimaman Nawawi alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong, karena Imam Sa'roni itu bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amili, kamu termasuk ulama yang amili. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, ya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalang kok maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Oh sudah di situ Al-Minanul Kubro, orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro.
Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya tuh masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak perlu saya sebut, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyala. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilin apa nanti yang kepengen jadi jabatan, mencari jabatan besar. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat anni ala khuzainil ardi ini khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf syariatnya itu mansukhah di syariat Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah dari Mbah Mun gini lagi. Anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong saleh kok lagi ada. Hati dalil kok diorder saya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlin faqad ataina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahu mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Syafi'iyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusus pasti gede. Dia kok kirim proposal, dia kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu atau bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya nggak tahu. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nandif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ahid. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlub. Orang madlub gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit. Tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khususnya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senangannya bersengut, agusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ila. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bifathir ra wakila bi sukun sudah sekarang harus dijmak dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'annaka tai'asu min rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbes senggut wae kaya dunya ora rahmat, anane corona ada. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limaga tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun dawil mard. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kadang orang fasik yang banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularannya. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu.
Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures, ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Jadi ini kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar, Kiai Anwar Shah, orang-orang India yang orang Shah. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syukhraful hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian, sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu wali itu mau modal rasidu. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak situ. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi wali. Iku yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla. Nah, masalah kita ora digelem ya, itu masalah itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang dulu itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umat semua itu dimaafkan kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Masa dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi nggak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali, harus bilang gitu. Pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa itu, meskipun dengan makna yang lugawi ya. Saya dulu Islam kan nyun sewu, saya ini sering diparani orang yang mau tobat. Saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini. Karena ini orang awam tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru, kalau jujur itu penting. Terus pak, saya menurut pulau orang cerita, orang cerita. Ya guys, oke. Setelah itu saya nyari saran, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, cuma udah nak pacaran tak ambung. Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber, mesti nak ngambung niru bapak ya. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan, cuma zaman pondok itu rezekiku kok bodoh nih. Kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah khotbah, tidak pernah setor muntir, tidak pernah tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini tentu saja itu. Ila aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allaha ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu artinya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini, karena niru kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya nggak pernah masih. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah nggak tahu, pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsep. Saya dulu ya Islam. Kok ini tadi kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Saya dulu eskal kan. Tapi setelah baca ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhurul ma'asi. Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam, entahlah istilahnya apa, kalau istilahnya Mas Nadir Islam Nusantara atau moderat macam-macam,
Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin nggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak, ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apa lagi itu? Oh, garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya, macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab itu. Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi, kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang hati-hati. Nabi Musa ngajarin Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, selesai. Terus dari pengiran lucu. Saya ini Tuhan, anha'an namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya tidak akan nama. Anha'an namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan hati-hati kok terus didono sing kan. Ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ya? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Pratik kusumkan karena di antara wali kok ada gitu. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampai bisa jadi wali karena madlum ya. Itu ketemu, setelah ketemu sama-sama anta bareng, ya saya bareng. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Maka ada Musa ajab disawiti semua kita Musa yang bisa jodoh, dianggap doa yang tidak sopan. Tapi kata Allah, la tadribu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jangan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Wahnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang nama maksiatuhum. Makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak ono apa-apa sing maksiat-maksiat kadang yo mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kan kok nak ono apa-apa sing maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah nggak berani berdoa saya sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang muslim sing apian kan ya rupiin arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca ibarat tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya. Pun Gusti Rasul kakek pertimbangan pun hujan mau. Hujan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'di. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya masih fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau damis. Apa? Pokoknya saya ingin khidmat sama dia. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dikubur. Kata Allah, jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi, aina Allah fa asyarat bilas Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan Allah la yakhudhu fi makanin, berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi.
Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah nggak pernah susah. Tak tanya kayak itu. Saya kan sering bilang Allah susah, wah Gus kok gitu. Padahal Allah kan nggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqomna minhum. Itu doire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Jikutkan wazan afala berarti asafa yusifu. Berarti kayak dengan atal. Ya ata yakti itianan, kalau ingin wazan afala kan ata yukti ita, sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Fir'aun wa kaumu nah ingsun Fir'aun mari ribet, mari aku susah, aku pengiran cilik tandingi intakom namin kata. Akhirnya dia itu bilang jebule ini Quran yono istilah Allah susah. Iya semua aku spontan, aku hafal Quran jadi spontan bahasaku gue salah gue bisa ada kembaran Quran. Sampai yang masuk khusyuk ngapal Quran akhirnya yang ini kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting, gue suwe nah ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au mutar. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah mengkul disarin. Kita ini meskipun Yun Sewu sekarang nggak zina, ada korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa tuh? Al-maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mungkin rokok, seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak itu dunia aktif. Daripada nganggep neraka masalah atau eling pangeran ini. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yusinudzon billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat tuh saya pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek gunung. Cung HP mati kok bawa ning hotel karena di pavilion. Sebelum mau kapundhut cek dungo khataman Quran, baca sabbahat khataman. Itu tak khataman Quran, terus saya serasa nangis, aku husnul khotimah itu sama. Kok enak maksudnya santai maksudnya kak, ya relax aja. Seperti Mbak Mun dulu, saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau. Saya bangun, cung, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim, nak mati Jumat berarti aku wali. Kok enak kabeh? Sebenarnya apa ingin tanya, nak setu bah ahad, tapi kok potongannya ora pantas itu. Ketika beliau nyatanya kapundhut, Selasa berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu, Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut, itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saat nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum imami orang ini. Dulu udah ada WA-nya, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alaiya bil kafni, kafan saya bawa sini. Bisa dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundhut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kondo aku iki 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Dadi tukang tukaran sama kubu sebelah Mas Dadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti. Masuk orang baik. Yang ngaku orang baik itu penting cara kita Al-Minan Kubro, karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minan Kubro. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum, artinya apa? Kamu habis dapat nikmat.
Kamu harusnya juga bilang, saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Oh tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tawafik dari Imam Sa'roni. Senengane kok, kalau mau bermaksiat berdoa wedok. Memangnya Allah mau amalah bebek, mau elek, atau mau amalah HP? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap bermas Hadif, karena provokator, meskipun itu asli, nggak karena baca. Kalau ini asli, memang suka sombong, memang asli. Tapi apapun itu kan tahu yang Mesir, jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya, Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Nah, makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus, dulu saya itu nih bapak itu seneng kancanan wong bete timbang sopan. Saya dulu ya bapak kancanan wong bete. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang melete ini tak kancan. Marah tuh, marah. Mulai itu, bener wong itu. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan gak? Wongnya sebut, terus kudu sarapan wajib. Terus rokok, ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja? Aku nang masjid di sekolah, kon nino wong kerja, ora usah di sekolah wis rojo, iso mangan, iso ngombe. Lapo ngamulo wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh boten panen mengenal saya. Koyo Allah ora tau kan. Oh mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuk ora rapat. Kancanan wong sopan-sopan. Kira kancanan Nadif kan gitu cerita. Ternyata orang sopan ya kado juga mau eling sisi panen akeh tak Mbah panen kado. Mboten bisa ngomong niki. Supaya meluh. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu bertanya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya. Sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GX, barokahnya ilmu jadi muncul. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Sebelum berdua ya. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan, la farqa bainal alim wal jahil wal fas wal soleh wal toleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadah, semua iyallah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masih ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu gak bisa dikawal dengan khusus, gak cukup. Yang bisa mengawal Islam banyak. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka. Mereka menyalahkan Ali karena nggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliin wa kharaju min Muawiyah. Hanya disebut Khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi soft awal saat jadi wali bisa ini yang paling soft belakang. Ditanya kenapa kamu ketemu saya di sini, bukankah kamu orang yang sholatnya di soft akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di soft akhir. Kenapa? Aku itu koyok merasa ora pantes, koyok suci-suci yo dhewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia nggak berani soft awal karena khawatir, masuk saya kok ada pengiran kok ngarep koyok wong top. Cara santri kok setor nomor siji kok islahnya kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling bumi pinter mergo tatadu sampai ngelalar maksudnya. Jadi kok penak jadi wali. Jadi saya kalau baca kitab dan nanti tabarruk dengan Arisalah Al-Busairiyah karena ini terakhir ya, karena di sini Pondok Thariqah saya menghormati sekali Batullah yang karena apa Ghazali. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mun kan namanya itu Mbah Ahmad bin Suhaib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Satu yang Sohibul Li'ana. Nah Sayyid Abi Bakar Satu itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Satu.
Karena ada 3 saudara, Umar satu, Utsman satu, Abu Bakar satu. Ketika mau kondur, saya ingin toriko. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu torikonya kitab ini. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Kitab itu sama Mbah Su'aib dibawa di sarang Mbah Ahmad Su'aib. Mbah Ahmad Su'aib masuk kita syukur karena Mbah Nafi itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'aib. Jadi yang sholawat askat tahiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'aib ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana sekali Mbah Murtado. Waturoyo. Jadi di Taraujem saya sarang itu Mbah Su'aib dulu itu pernah ngaji di Waturoyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zin. Ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, soal ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa, Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Wendile, pulau kajen, apa ini badhe mondok? Gak ikhlas loh, ilmu bisa dijupuk wong sarang, apa kok jaluk meneh? Ini cerita dunia ya. Jadi karena dulu Mbah Su'aib itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun. Karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Su'aib. Itu guyonannya Mbah Imam, gue terima ya. Ilmu itu kayak ngomong kajen tapi berjaluk. Karena sebagian masa sarang dulu ya istifadah di hajen ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji bangun, mungkin dunia bangun yang cucu ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairi ya sama Habib Umar satu. Dibawa ke Indonesia. Barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhaj taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah la yaqul wa la yashrab, Allah la yanam wa la kada wa kada. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, ya nikah solih. Niru ibadah itu solih. Nah waktu sini Allah langsung terus piye carane wong ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai, karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhaj taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritain madhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak butuh.
Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih Alphard tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, Alphard 1 miliar. Wah, ya milih celana, Gus. Kan apa artinya naik Alphard kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000, dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin, Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu eskal seeskal-eskalnya. Wong Quran itu hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan wakulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Jika nikmat bisa makan itu di atas nikmat punya Alphard. Karena orang nggak punya Alphard itu nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Jika kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan wakulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu. Ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kores ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap mudghasab, ada yang seretan gak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat Khalidina Fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama, waduh, bagi dari pitung pulau wayu kabeh, jebulin kok ras itu, jebulin kok berat. Jadi gak nyaman kalau tidak ada Khalidina. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya. Nah, makanya kalau minta sekali ini, karena katanya ini streaming live atau live streaming, untuk anak-anak yang mau belajar tolong baca sebanyak-banyaknya, karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya. Bisa baca tabarruk bersama Nabi Ibrahim tadi, ya satu aja, Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170. Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk aminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu ketika belum ada cetakan itu, kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai, karena dulu itu nggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil sering wafi gak dinusah, karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asap asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisot. Yang bimana saytorah itu gesik. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat itu memang tak baca di kamus. Aslu sirat itu asirat, jadi umurnya sin sama sod itu kuasin. Kok tahu loh tahun kelahirannya. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran, sampai saya tuh istighfar, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Suatu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah, mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yaqsif. Itu mesti tawasin. Makanya bahasa atau yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus berarti baksin. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sok, makanya ditulis sok. Tapi dibaca sih. Nah, bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusah. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla, karena amla alaina Syafi'i.
Imam Buaiti ngarangnya amla aliyana syafi'u kata. Imam Muzani bilang amla aliyana syafi'u kata. Imam Rabi bilang amla aliyana syafi'u kata. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel, tapi mangkel ilmu. Allah ladzi khalaqakum min dhufin, kadang dibaca min dhufin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kufuwan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya gak pernah benar. Imam Asim teori, dua orang ini ngaji gak pernah benar. Pas di pondok cocokan walam yakullahu kufuwan ahad. Loh, kufan, kufuwan cocokan. Lah aku dibaca kufuwan, aku dibaca kufuwan cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan kita geger sama Subah, katanya dengan bacanya kufuwan. Iya, tak baca kufuwan. Kenapa ke saya kufuwan? Ya kamu tak baca kufuwan. Terus kenapa? Terus akro tu kaya Subah alama akro ani zirun bin Ubes. Wa akro tu kaya Hafiz alama akro ani Abdurrahman bin Habib Asulan. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim kiro atau Asim diriwayati Hafiz, karena Subah ini lebih dekat ke kori-kori yang lain, lebih dekat ke Nyun Sewu Imam Nafi. Imam Nafi adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kufan, kita tidak pernah tahu maknanya kufan, karena mirip-mirip nakis wami Mas Najib, karena goza yakzu ghaswan. Padahal kafa ayak fa'u kufan jelas mah muslah, jelas itu mah muslah. Nah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah, Allahu yastazi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik, untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastazi'u bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes, amana asluhu amana ala wazni af'ala, di'elah imanan asluhu imanan ala wazni if'ala ubdilatil hamzatu saniyah ya anim ya badal kasra. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Mau sama-sama sebelumnya ada dhamma. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amanah, sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh, yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan amin di'elal, wailaka amin dari kata amin. Akhirnya dua amir ini protes. Jadi Imam Asim jawab, "Wes tak dong kowe ngajimu coba. Kowe iku sudah tak pacakno guruku sing jenenge Zurin bin Ubes. Kowe Hafiz tak pacakno guruku jenenge Abdurrahman sing Asulan. Wes ora usah takok meneh." Nah, semenjak itu terus anggur nikiro atau Asim ala riwayati Hafiz atau riwayati. Sama tak ceritanya, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah, wong sing nyeritakno tentang hukum Allah. Karena Imam Asim baca gitu di fi'ilnya Nabi ibadi an Nabi nyeritakno sih amma yatasa'alun anin nabailah. Jelas itu mah muslim. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraah apa? Wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy juga suka hamzah, Banu Tamim suka hamzah. Sehingga qiraah ada kufan, ada kufuan, ada kufuan. Hus'an, karena ya jelas matinya haza mesti hus'an. Kalau Mas Hadif senengannya kafara yakfuru takfiron, niatnya elek. Ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan. Sehingga Ja'far al-Ashir atau juga dengan Ja'far al-Qari bacanya ya minan nabiin ya ayuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman karena terus jelas mana nih ya ayuhan nabiu wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya karena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing boro-boro kawula ingsun anni anal ghafurur rahim, atau wa nabihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh al-dhaif Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau nabiyun adalah yaknya bukan asli dari hamzah adalah karena ada qiraahnya Imam Nafi. Imam Nafi seperti itu karena tertular Banu Tamim, bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikra wa ma walahu wa aliman
wa qaum ta'lim. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matoleh, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya kerja, karena nanti kan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial di antara bapak itu walau wasiat itu semuanya sarang kajen langsung putus diulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama hati bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Yusufeti ya keluarganya ibu, di sini bahasa Al-Badullah keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Mutamakin di Kota Asnawi Sepuh Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur Babi keluarganya ibu. Karena mbak saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris, itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi maksudnya bapak itu nggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa muka-muka nasib merakoyo aku. Istri saya itu orang Sido Kiri, saya alhamdulillah nggak pernah ngaji di Sido Kiri, jadi aman. Nah tukaran bapak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Kiai Zubaidi Hatam, terus sama Kiai Zubaidi diantar ke sini di Badullah. Kiai Zubaidi juga keluarga sini karena Kiai Zubaidi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira ya sepuh Mas Nadim. Cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya. Tapi yang tadi di dunia wali itu banyak ya memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama akhirnya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya nggak kena mabuk ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyanyi saya makam saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawai ini tidur. Kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus itu tetap mergo nganggep aku nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku kuati. Mana ditinggal tunggu. Jadi gue ibadah terus itu rodok nganggep aku rapati api. Ya ono ilmu gitu ya itu bener. Nah saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadi baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot masalah saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya tuh gak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina itu insya'a au jatuh. Ya sudah kita mau tegas gimana potensi Allah bisa menutup. Saya pernah sowan sama Bangun tadi. Wer mazhab yang jelas torot yang kota jenengan terkenal ira tegas. Jaga menwiwi. Wer mazhab. Terus saya kebetulan ya rada pinter berarti. Biaya pada jenengan dari salah kamil amri seun aw yatuba alim ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas itu kadang maringi tobat kadang yo nyekso. Mulane aku melu ora jelas wong ora roh. Dadi ora jelas iku ya mazhabku. Berarti ora jelas itu jelas dia ya kira-kira gitu. Terus barang yang kira modern Mas Nadi ora jelas iki kaya ngono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi yang bisa menjelaskan itu. Ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjak. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata. Man dzalladzi ta'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Bisa saja saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib. Ini gimana ini? Yang hilangkan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbak Jola. Bapak itu pernah didawi Mbak Jola ini saksir sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah. Ora kaya Allah nyifati piyambak di Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbak Jola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejo geman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenal Allah piyambak ten Quran. Setelah saya ini mengaku pada Imam Saroni, setelah saya alim ternyata betul.
Saya nuruti emosi mantel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng ngaji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Sudah Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mantel ya saya karena saya basariyah tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadofa Ibrahim al-Khalilah. Faqala lahu in aslamta adoftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu gak ada warung, semuanya padang pasir, sekali gak bisa makan ya gak bisa makan. Faqala al-majusi idza aslamtu fa ayu minnatin taqulu laka ali. Famarra al-majusi fa awha ta'ala ila Ibrahim alaihi salam ya Ibrahim ya lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut'im orangnya keimangan siro. Ini atama yatim apa? Itaman sih. Sekoro sorok tok ini. Dia itu sorok tapi niatnya. Kalau saya ini betul niat begini. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya ya sorok betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Ala 70 tahun. Dia umur 70 tahun tak keimangan terus lagi sungi ini reso mangan jalur kowe syaratnya Islam. Padahal tahu tak keimangan 70 tahun tanpa syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Usaha keimangan sungi tidak nganti ke marat. Madza alaika masalah yo. Sungi wae aku marah 70 tahun. Terus famar Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofa. Faqala lahu majusi ayu shay'in kana sababu fil ladzi badalaka. Fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahu majusi ahakata yu'amiluni summa qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal itu pakai hamzah qata. Saya jadi bingung karena a'radu yu'ti iradan bingung. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nah aku kayak sorok perkara gitu. Jadi saya mohon sekali karena apa ya, saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi nur kejegeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik kayak nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walajil qaumal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insya'a au ya. Makanya saya Nawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma alladziina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yurjuna wajha terus sampai wala ta'tu enakan rumus wala satrusih itu adalah orang kafir namanya ini nih. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum, tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabawa wa kana amru furud. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin ya firman. Itu yang enggak boleh. Makanya man dalladzi yata'ala ala fulan ala akhirul dunuba qad ghafartu dunuba wa ahbatu amalan. Saya melebur di sana dia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, namun kamu hanya nyifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya, saya kira demikian. Sebelum ini langsung pamit sama kalian mas saya karena memang waktu yang ditoleransi fikih hanya pas karena saya nanti langsung ke ibu. Saya ingin niru tadi Uwais Al-Qarni. Sekarang sementara dibaca Al-Qarni meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni, tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Mohon maaf sekali dan mohon semoga ibu saya diberi yang terbaik. Insya Allah sekolah mereka sepundi sepanjang Jadi soalnya kalau berkali-kali sholat hajat menentang Allah, as'aluka ya Allah kulal khairat indak kami ibu ulo mungkin mohon buatan sakit napa-napa di depan Allah namun mohon yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Mohon hadiah Fatihah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.